Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan soal jawab di pertanyaan yang ketujuh, di mana seseorang bertanya kepada Syekh tentang tarekat Tijaniyah yang di dalamnya diajarkan sholawat Fatih. Maka dijawab oleh beliau bahwasanya tarekat Tijaniyah itu termasuk di antara tarekat-tarekat sufi yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, karena meyakini adanya jalan lain selain jalannya Nabi SAW itu adalah kekufuran, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam salah satu dari 10 pembatal keislaman, yaitu meyakini adanya syariat lain, bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu termasuk bentuk membatalkan keislaman. Maka tarekat-tarekat sufi hakikatnya demikian, di mana sang mursyid, sang guru itu punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi SAW. Nah, kita sampai pada ucapan beliau tentang sholawat Fatih. Wa salatul Fatih hiya salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakaru, walakin sighatu lafdhiha lam turwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Fatih itu adalah sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya sholawat atas Nabi? Ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan sholawat itu sholawat Allah kepada Nabi, itu maknanya adalah rahmat, ya, Allah merahmati Nabi. Namun pendapat ini lemah, karena Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah bersamaan antara sholawat dengan rahmat, seperti dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat, ya, disebutkan sholawat kemudian disebutkan rahmat, maka berarti berbeda antara sholawat dengan rahmat. Pendapat kedua, sholawat itu artinya ampunan. Allah mengampuni Nabi SAW, maghfirah. Maka pendapat kedua ini pun juga lemah, karena Nabi menyebutkan dalam salah satu riwayat tentang bacaan sholat jenazah, yaitu
Allahumma sholli alaihi waghfir lahu. Allahumma ighfir lahu wa sholli alaihi. Ya Allah, ampuni dia dan berikan sholawat atasnya. Ya, padahal sudah disebutkan ampunan, kok disebutkan sholawat lagi? Kalau sholawat itu artinya ampunan, berarti double dong. Maka ini juga lemah. Maka yang sahih, sholawat kepada Nabi itu artinya adalah, yaitu kita memohon kepada Allah, thanaullahi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang benar. Jadi sholawat artinya apa? Pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qalu, sholawat Fatih adalah sholawat atas Nabi sebagaimana yang mereka sebutkan, namun lafalnya itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu qalu fiha, di mana dalam sholawat Fatih itu dikatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughlaq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa, ya, wan nasiril haqqi bil haqqi. Ya Allah, berikan salawat dan salam atas sayyid kami, tuan kami, dan atas nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughlaqa, yang membuka segala sesuatu yang tertutup. Jadi al-fatih itu maksudnya adalah nabi itu al-fatih. Fatih artinya yang membuka. Nabi itu pembuka segala sesuatu yang tertutup. Wal khatim lima sabab, dan menjadi penutup atas segala yang terdahulu. Wan nasiril haq bil haq, dan beliaulah yang membela kebenaran dengan kebenaran. Ya, maka secara makna ini tidak ada masalah. Artinya secara makna bukan mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau diyakini sholawat dengan redaksi ini akan mendapatkan ini, segala hajatnya akan dipenuhi, ya, segala kebutuhannya akan dipenuhi, utang-utangnya semua dilunasi, dibaca sekian kali di waktu sekian dan sekian pada kondisi ini dan ini, maka ini jatuhnya apa? Bid'ah. Ya. Wa hadzal lafdhu lam tarid bihi al ahaditsus sahihah. Lafal seperti ini tidak sahih, tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Allati yubayyinu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sifatas salati alaihi lamma sa'alahu sahabah an dzalik. Yang mana salawat ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang kaifiyah salawat, tentang bagaimana redaksi salawat. Nabi pernah ditanya tentang hal itu. Fal masyru' lil ummatil islamiyah ayyusallu alaihi, maka betul disyariatkan kepada kaum muslimin umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi. Bahkan kata Nabi SAW, sebagaimana kisah tentang Nabi ketika naik ke atas mimbarnya, di mana Nabi punya 3 anak tangga di mimbarnya itu. Naik anak tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Dan naik anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Para sahabat heran, kenapa Nabi mengucapkan amin sedangkan tidak ada yang berdoa? Maka setelah ditanyakan, ternyata kata Nabi SAW, lamma raqitu ad-darajatal ula atani Jibril. Tadi ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, rohima anfumri'in, sungguh celaka seseorang, alladzi adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka orang-orang, sungguh merugi, semoga rugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, tapi ternyata bulan Ramadan itu berlalu, pergi meninggalkan dia, sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika naik ke anak tangga yang kedua, Jibril lagi-lagi berdoa. Tadi diaminkan sama Nabi. Di anak tangga yang kedua, Nabi berdoa lagi.
Seraya mengatakan rahima anfumriin, semoga celaka seseorang ya alladzi adraka abawaihi, di mana dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, falam yudkhilal jannah, namun ternyata dia nggak bisa masuk surga. Artinya kedua orang tua merupakan awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling dekat. Tapi bersamaan dengan itu, orang tuanya hidup tidak dia manfaatkan. Ya, tidak dia manfaatkan pintu surga itu, dia sia-siakan pintu surga itu, sehingga orang tuanya wafat dan dia pun tidak masuk surga. Maka Nabi mengucapkan amin. Kemudian Nabi naik ke anak tangga yang ketiga. Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, rahima anfumri'in alladzi dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Kata beliau, kata Jibril, semoga celaka seseorang yang disebutkan namamu namun dia tidak bersolawat atasmu. Ya, maka termasuk di antara hak Nabi SAW, yaitu kita bersolawat kepada beliau ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaihi salatu wassalam bisighatil ladzi syara'aha lahum wa 'allamahum iyyaha duna ma ahdatsuhu. Tapi salawat kepada Nabi itu dengan sighah, dengan redaksi yang disyariatkan oleh beliau kepada para sahabat, yang telah diajarkan oleh beliau kepada para sahabat, bukan salawat-salawat yang diada-adakan di karang-karang. Nah, baru beliau menyebutkan riwayatnya. Wa min dzalik, di antara salawat tersebut, ma thabata fis sahihain, yaitu apa yang ada di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna sahabata radhiyallahu anhum qalu, bahwasanya para sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat atasmu, maka bagaimana kami bersolawat atasmu? Nah, para sahabat bertanya, karena Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Wasallimu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkan salam atasnya. Kalau salam, para sahabat tahu, ya, mengucapkan salam kepada Nabi ya sama, assalamualaikum. Ya, tapi solawat, bagaimana kami bersolawat atasmu wahai Rasulullah? Maka kemudian faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada yang dikenal dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Wa min dzalika ma thabata fi sahihil Bukhari wa Muslim aidan min hadithi Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini sighah yang kedua, redaksi yang kedua, ada tambahan ala wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ya, kepada istri-istrinya dan kepada dzurriyyahnya. Wa fi haditsin tsalits, dan hadis yang ketiga, rawahu Muslim fi sahihi min hadithi Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Redaksi yang ketiga ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari, bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan. Abu Mas'ud Al-Ansari. Nabi SAW mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Ini pernah kita bahas di kitab apa? Sifat sholat Nabi. Ya, beliau menyebutkan redaksi sholawat, karena di dalam sholat kita juga disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, maka dusta kalau ada yang mengatakan ya, dakwah salafiyah itu memerangi sholawat atau anti dengan sholawat. Nah, ini kedustaan. Nah, kita menyeru kaum muslimin untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Kita nggak anti dengan solawat, tapi solawat yang apa? Yang syar'i, solawat yang disyariatkan. Adapun solawat yang di dalamnya terkandung kesyirikan, adapun solawat-solawat yang diada-adakan, maka ini tidak kita amalkan. Bahkan di sini kita peringatkan kaum muslimin dari solawat-solawat tersebut. Cukup solawat yang diajarkan Nabi SAW. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Wa hadhil ahadith wa ma jaa fi ma'naha qad awdahat sifatus salati alaihi allati radiyaha li ummatihi wa amarahum biha. Maka hadis-hadis yang kita baca tadi itu semuanya adalah solawat-solawat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah solawat, bagaimana solawat kepada Nabi. Dan solawat-solawat yang kita sampaikan tadi itu solawat yang diridhoi oleh Nabi kepada umatnya. Itu solawat-solawat yang Nabi perintahkan bersolawat dengan itu kepada umatnya. Makanya tadi diperintahkan qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kata-kata qulu. Qulu ini fi'il apa? Amr, kata kerja perintah. Nah, maka kita diperintahkan untuk bersolawat dengan solawat tersebut. Adapun solawat-solawat yang lain tidak ada perintahnya dari Nabi SAW. Amma salatul fatih, adapun solawat fatih, wa in sahha maknaha fil jumlah, meskipun solawat fatih ini tadi kita sampaikan secara makna sahih, tidak ada masalah secara maknanya ini. Artinya tidak mengandung hulu kepada Nabi SAW. Meskipun secara maknanya itu betul, fala yanbaghi al-akhdhu biha wal udulu amma sahha anin Nabi SAW. Maka tidak boleh menjadikan solawat tersebut diamalkan kemudian dia berpaling dari solawat yang sahih. Karena kaidahnya man ahya bid'atan amata sunnatan. Barang siapa yang menghidupkan bid'ah, pasti otomatis dia mematikan sunnah. Sudah, itu kaidah otomatis itu sudah. Kalau orang menyibukkan diri dengan sholawat fatih ini, otomatis sunnah yang asli, yaitu sholawat Ibrahimiyah, akan diapakan? Akan ditinggalkan. Ya, itu otomatis. Orang ketika lahir, sunnahnya diapakan? Tahnik. Ketika sunnah ini ditinggalkan, atau ketika bid'ah dihidupkan, apa bid'ahnya? Adzan. Ya, maka sunnahnya ditinggalkan. Lihat orang-orang sekarang lebih populer apa? Tahnik atau adzannya? Adzannya, bukan tahniknya. Padahal yang sunnah adalah tahnik. Ya. Wal udul amma sahha anin Nabi SAW fi bayani sifatis salati alaihi al-ma'muri biha. Maka nggak boleh seseorang berpaling dari sunnah yang Nabi perintahkan, yang Nabi ajarkan, kemudian dia menyibukkan dengan solawat-solawat yang tidak diajarkan Nabi. Ma'anna kalimata al-fatih lima ughlaq fiha ijmal qad yufassar min ba'di ahli al-ahwa bimakna ghairi sahih. Ya, meskipun ada kata-kata tadi, Muhammad itu adalah al-fatih, pembuka dari segala sesuatu yang tertutup. Nah, maka ini kalimat yang sebenarnya general, umum. Kalau dibawa kepada makna yang betul, maka betul. Kalau dibawa kepada makna yang batil, maka batil. Misalnya, Nabi itu pembuka dari segala sesuatu yang tertutup. Misalnya ada seseorang, dia tertutup dari hidayah. Maka Nabi datang
sebagai pembuka pintu hidayah, sehingga orang itu mendapatkan hidayah. Sebelumnya orang itu tertutup dari hidayah. Kemudian datang Nabi, dia mendapatkan hidayah. Berarti Nabi ini pembuka hidayah. Betul nggak? Hah? Saya tahu lagi. Ada orang sesat. Ya seperti orang-orang kebanyakan kaum musyrikin, orang-orang Quraisy. Sebelum datangnya Nabi, mereka apa? Musyrik. Kemudian datang Nabi SAW, maka mereka pun mendapatkan hidayah. Maka Nabi berarti yang membuka pintu hidayah buat mereka. Betul nggak? Salah. Betul, salah. Hidayah di tangan Allah. Nah, makanya tadi kita katakan ini kalimat mujmal. Apa artinya mujmal? Mujmal bisa dibawa ke makna yang betul, bisa dibawa kepada makna yang salah. Multitafsir. Apa makna yang betul? Nah, hidayah irsyad. Nabi pembuka pintu hidayah, yaitu Nabi SAW yang memberikan ilmu kepada orang tersebut, yang menyampaikan wahyu Allah kepada orang tersebut. Tapi orang itu menerima ilmu itu atau tidak, nah ini hidayah siapa? Hidayah Allah, taufik. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan dua ini. Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kau wahai Muhammad sesungguhnya memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau wahai Muhammad gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Kok seakan-akan bertentangan? Tidak. Yang satu hidayah ilmu, yang satu hidayah taufik. Ya, maka kalau dikatakan Nabi pembuka pintu-pintu yang tertutup, ya, maka ini secara umum bisa ditarik makna yang sahih, bisa ditarik ke makna yang keliru. Nah, sebagian orang-orang yang hulu kepada Nabi itu dimaknai dengan makna yang keliru. Nabi itu pembuka segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Ya, Nabi itu dengan kehendaknya sendiri bisa membuka segala sesuatu yang tertutup. Maka pertanyaannya, Abu Thalib kok sampai matinya kafir? Nah, kalau Nabi bisa membuka segala sesuatu, Abu Thalib pasti akan masuk Islam. Allah tegaskan dalam akhir surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su." Katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan yang baik bagiku ataupun yang buruk kecuali dengan izin Allah, kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan ditimpa kebaikan terus dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Baik, selesai dari pertanyaan ke-7, kita masuk pertanyaan ke-8. Sebelumnya bukan. Tadi artinya salawat itu dari Allah kepada Nabi berarti pujian. Kalau dari umatnya salawat kepada Nabi kita meminta kepada Allah, Allah memuji Nabi SAW. Iya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, artinya kita memintakan kepada Allah, ya Allah, solawatlah, berikan solawatmu kepada Nabi, artinya adalah berikan pujianmu kepada Nabi SAW. Iya. Kalau yang cuma cukup Allahumma sholli ala Muhammad sampai di situ kan? Iya, berarti dia mengambil sebagian dari makna solawat Ibrahimiyah itu. Masih. Jadi solawat memang boleh selama memang itu redaksinya tidak dikhususkan. Contoh misalnya kita bersolawat, selama memang tidak keluar dari makna solawat yang diajarkan Nabi SAW boleh. Namun nggak boleh dikhususkan dalam artian harus redaksinya seperti itu, dibaca sekian kali, ya kemudian di waktu ini dan di waktu ini. Ngerti maksudnya? Jadi kayak misalnya anak mengatakan Rasulullah Muhammad, ada yang sholawat sallallahu alaihi, ya Allah, ada yang dalam bentuk Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya ada yang sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini
Masing-masing tidak bertentangan. Yang satu dengan fi'il amr. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikan sholawatmu atas dia. Sighahnya itu, redaksinya itu doa. Ada yang redaksinya itu dengan fi'il madhi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mensolawati, atau Allah memberikan solawat kepada Nabi dan memberikan salam. Bukan dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk ya sama kayak gini ya. Kita menyebut seseorang yang sudah meninggal, fulan almarhum, atau fulan rahimahullah, atau fulan Allahummarhamhu. Yang betul yang mana? Hah? Fulan almarhum, fulan rahimahullah, fulan Allahummarhamhu. Hah? Enggak sama sih. Sama semua. Iya, yang pertama dalam bentuk isim maf'ul, almarhum. Kalau dia meyakini pasti dirahmati, nggak boleh. Tapi sama, itu maknanya doa. Almarhum, semoga dia dirahmati. Ya. Adapun yang kedua, dia sebutkan rahimahullah dalam bentuk kata kerja madhi, lampau. Sama juga, kalau dia meyakini pasti dirahmati, nggak boleh. Tapi itu dalam bentuk doa, semoga dia dirahmati Allah. Sedangkan kalimat yang ketiga, itu memang betul-betul doa, Allahummarhamhu. Ya Allah, semoga engkau merahmati dia. Muter enggak mananya? Subatnya yang pertama tuh, katanya kalau almarhum itu memastikan. Enggak, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, enggak melazimkan. Almarhum itu berarti memastikan, enggak melazimkan. Enggak boleh malah. Ya. Enggak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Okay. Seorang menyebutkan dengan almarhum, ya selama dia tidak memastikan, enggak masalah. Sama rahimahullah. Ya, rahimahullah kalau diterjemahkan secara literal, Allah telah merahmati. Bukankah itu lebih memastikan lagi? Ngerti ya? Rahimah. Kalau yarhamu, iya, ada unsur di masa yang akan datang, mustakbal. Semoga Allah merahmati, akan merahmati. Tapi kalau rahimah, itu menunjukkan lampau. Nah, harusnya ini yang dianggap pas memastikan. Tapi ternyata tidak. Dalam bahasa Arab, kata-kata rahimahullah itu dimaknai juga dengan semoga Allah merahmatinya. Yang nggak boleh itu sembarangan ngasih kata almarhum. Orang kafir juga disebut. Nah, iya. Ya, itu yang nggak boleh. Ya. Almarhum fulan, loh sapa fulan ini? Wong kafir, wong Nasoro, tidak usah pakai almarhum. Nggak boleh mendoakan orang kafir dengan rahmat. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, maka an-nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang musyrik, meskipun dia karib kerabatnya sendiri. Ya, nggak boleh dikatakan rahimahullah, almarhum, ya, dan yang lainnya. Jadi itu maksudnya sholawat itu boleh sampai di situ aja, boleh sampai juga wala ali Ibrahim sampai situ juga boleh. Iya, boleh. Dan pasti Ibrahimiyah itu boleh diambil sepenggal. Kadang-kadang ada situasi tertentu kan kita perlu ngomongnya nggak bisa panjang gitu, iya, kan. Iya, seperti kayak mau masuk masjid kalau nggak salah ada salawat kan ya. Iya. Sebelum baca Allahumma tahlilan wa barahmatik gitu. Iya, intinya kita ketika mengucapkan sholawat, selama memang sholawat, kalau memang itu sudah ada redaksinya dari Nabi kayak sholat, nggak boleh kita cuma ngambil sepotong tok, karena redaksinya dari Nabi itu apa? Utuh, lengkap. Ya. Adapun kayak sholawat yang tidak ditentukan oleh Nabi, seperti kalau mengucapkan, ada orang mengucapkan Muhammad atau kita mengucapkan Muhammad, kemudian Anda bersolawat, maka ini redaksinya tidak ditentukan oleh Nabi. Maka boleh kita bersolawat dengan solawat kita, namun maknanya tidak keluar dari solawat Ibrahimiyah tadi. Ya, tapi kalau yang sudah ditentukan melok, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nah, wallahu a'lam. Yang disebut nama Nabi itu harus salawat.
apabila disebut nama Nabi, Iya. Orang yang celaka tadi ya. Itu maksudnya kalau dalam kajian gini kan sering nggak disebut nama Rasulullah, apa kita selalu? Iya. Selalu ya? Iya, ketika sebut Rasulullah kita sholawat. Ya, Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ucapkan sholawat setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau memang terlewatkan, ya sudah dimaafkan. Mungkin kita nggak ada orang-orang mungkin lagi ngelamun, dengerin kajian tapi mikir opo, tahu opo. Berkali-kali disebutkan nama Nabi dia diem tok. Ya sudah, dia sendiri ngelamun kok. Tapi kalau jelas dia mendengar kata-kata Muhammad, nah ini yang Anda maksud itu. Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman nggak perlu sampai teriak-teriak ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemuruh, enggak. Masing-masing sholawat. Baik, wallahu a'lam. Ya, kita masuk as-su'alu tsamin. Soal yang ke-8. Indana fis Sudan syaikhun lahu atba'un katsirun yatafanuna fi khidmatihi wa ta'atihi was safari ilaihi mu'taqidina annahu min awliya'illah fayakhuduna minhu at-tariqata as-samaniyah as-sufiyah wa tujad indahu qubbatun kabiratun liwalidihi yatabarraku biha haula'il atba' wa yad'una fiha ma tajudu bihi anfusuhum minan nudhur wa yuqimuna dzikra bi darbid dufuf wat tubul wal ash'ar wa fi hadzal 'ami amarahum syaikhuhum bi ziyarati qabri syaikhin akhar fasafaru rijalan wa nisaan fi mi'ati sayyaratin fakaifa tuwajjihunahum. Kata beliau, kami di Sudan ada seorang syekh yang memiliki pengikut yang banyak. Ya, pengikutnya yang banyak ini luar biasa dalam berkhidmat, mengabdi kepada syekh tersebut. Luar biasa dalam ketaatannya kepada syekh tersebut. Mereka menganggap bahwa syekh ini adalah wali dari wali-wali Allah. Kalau di Indonesia kayak siapa? Hah? Makoli itu bukan? Atau yang kemarin itu kayak Sinterklas itu siapa itu? Hah? Iya, podo mau saus tomat, mau saus sambel. Kurang lebih seperti itu. Pengikutnya banyak luar biasa. Meyakini sebagai seorang wali. Maka para pengikutnya itu mengambil dari sang syekh itu tarekat Simaniyah atau Sammaniyah yang juga merupakan aliran dalam sufi. Kemudian di dalamnya atau di tarekat tersebut didapati ada kubah yang besar yang merupakan kuburan dari bapaknya syekh itu tadi. Ya, bapaknya dari syekh yang dikultuskan itu. Di mana para pengikut-pengikutnya bertabaruk ngalap berkah dengan kuburan tersebut. Ya, mereka meletakkan apa-apa yang bisa ya dijadikan berkah. Ya, misalnya di sebagian tempat itu ada, kita pernah dengar kalau anak-anak mau ujian, ya, maka diajak ke kuburannya wali. Kemudian pulpennya itu ya, diletakkan di kuburannya itu, biar besok kalau ujian apa? Ya, sakti. Nulis dewe sangar. Ya, biar sakti katanya. Naudzubillah. Maka ini sama kelakuan mereka juga demikian. Ya, mereka juga bernazar, ya, mengucapkan nazar-nazar kepada wali tersebut. Mereka berzikir dengan cara memukulkan rebana, ya, kemudian menyenandungkan syair-syair. Dan di tahun ini kata beliau, syekh tersebut memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menziarahi syekh yang lain. Maka pengikutnya pun melakukan perjalanan, baik laki-laki ataupun perempuan, sampai jumlahnya 100 kendaraan. Ya, jumlahnya sampai 100 kendaraan. Maka bagaimana arahan Anda, wahai syekh?
Al-jawab, hadza munkarun 'azimun wa syarrun kabir. Ini adalah kemungkaran yang sangat besar dan keburukan yang sangat luar biasa. Fa inna safara ila ziyaratil kubur mungkar. Karena safar tujuannya untuk ziarah itu adalah kemungkaran. Ya, ingat, safar belani dia melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah. Nah, mungkin dong orang ziarah bukan dalam rangka ibadah. Pasti dalam rangka ibadah. Maka tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan dalilnya, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian mengencangkan pelana. Maksudnya dulu orang kalau mau safar itu pelana untanya itu disereti, dikencangkan. Ya, berarti itu tanda menunjukkan bahwasanya dia akan melakukan perjalanan jauh. Nah, artinya jangan kalian melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Ingat, ini dalam rangka ibadah. Kalau orang melakukan perjalanan jauh dalam rangka kerja misalnya, dalam rangka rihlah misalnya, maka mubah hukumnya. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya perjalanan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini adalah perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuhnya dia bid'ah di dalam agama. Kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram wa masjidi hadza, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan Masjid Al-Aqsa dari Zionis al-Yahud. Baik, maka antum kalau misalnya pergi ke Madinah, antum jauh-jauh dari Indonesia, tujuan antum ke Madinah itu apa? Loh, kok umroh? Umrohnya bukan di Madinah. Di mana? Di Mekah. Ini kita bicara Madinahnya. Antum umroh paketannya mek Mekah tok. Sah enggak? Sah. Ya, jadi ada misalnya umroh murah, cuman ke Mekah tok, ya, terus mulai. Ya misalnya ada, wallahu a'lam. Ada mikotnya? Hah? Di pesawat. Iya, di pesawat mikotnya. Ya kan? Di Rona juga bisa. Nanti sama pilotnya diumumkan kita akan melewati mikot. Bagi yang mau umroh dipersiapkan, maka ganti kain ihram, kemudian dia talbiyah labbaik Allahumma umroh sampai di Jeddah, kemudian dia ke Mekah umroh, tawaf, sa'i, tahallul, wes balik mana ke bandara mulai. Sah? Sah. Murah. Ya, murah lagi, nggak pakai hotel gitu. Cuman ya capek di jalan gitu aja. Ya, eman. Baik, ala kulli hal, di Madinah, antum ketika berkunjung ke Madinah, jauh dari Mekah ke Madinah. Tujuan antum ke Madinah itu, safar ke Madinah itu apa? Masjid atau kuburan Nabi? Masjid. Baru ketika antum sudah di masjid, tujuan utama antum masjid. Baru ketika antum sudah di masjid, baru kemudian antum ziarah. Ya, baru kemudian antum ziarah ke kubur Nabi SAW. Jadi bedakan antara tujuan utama dengan tujuan yang mengikuti. Ziarah itu mengikuti. Tujuan yang utamanya apa? Masjid Nabawi. Ya. Nah, ini juga sama, membedakan antara tujuan pertama dengan tujuan yang mengikuti. Contoh, Allah banyak memotivasi kita di dalam Al-Quran untuk bersedekah. Dengan iming-iming Allah melipat gandakan. Allah misalnya mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang ngutangi Allah, maka Allah akan mengembalikannya dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ada orang bersedekah, boleh nggak dia niatnya adalah untuk mendapatkan lipatan-lipatan yang banyak itu? Boleh. Misalnya anak ngasih 100.000 kepada fakir miskin. Tujuannya adalah supaya nanti Allah mengembalikan kepada saya berlipat-lipat. Saya dikasih 1 juta, 2 juta. Allah sebutkan itu loh iming-imingnya. Boleh enggak antum? Hah? Boleh selama niat kedua. Niat pertamanya tetap apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat pertamanya tetap harus mencari pahala di akhirat. Adapun niat yang kedua tadi,
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya lipatan-lipatan yang banyak. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai yang pertama, dan dia nggak ngurus pahala di akhirat, ya maka Allah berikan lipatan-lipatan yang banyak, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Innamal a'mal binniyat. Antum datang ke pengajian sini, ada niat utama, ada niat kedua. Hah? Ojo wis engko. Ya. Jadi itu ya. Thumma inna taqarruba li ashabil kubur bin nudhur awil dzabaih awis salawat awil bid du'a wal istighatha bihim kulluhu syirkun billahi azza wa jalla. Mendekatkan diri kepada para penghuni kubur alias kuburan-kuburan dengan cara bernazar untuk mereka atau menyembelih sesembelihan untuk mereka, untuk mayit-mayit, atau bersolawat, menunaikan sholat untuk mereka, atau berdoa kepada mereka, bukan mendoakan mereka, doanya minta kepada penghuni kubur itu ya, atau istighatsah, meminta pertolongan mereka, itu semua apa hukumnya? Syirik ya, semuanya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah-ibadah ini khusus untuk Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ziarah ya, kita disyariatkan ziarah kubur, namun tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah mati. Dan gini jamaah, ada kemarin kita lihat sebagian orang itu resah ya, terutama kaum Syiah Rafidhah, mereka itu resah, marah dengan makam baqi yang ada di Madinah. Kenapa? Karena makam baqi di Madinah itu sekarang ini sudah tidak tahu mana makamnya fulan, mana makamnya fulan, karena tidak ada namanya. Kalau dulu sebelum dikuasai oleh Saudi, makam baqi itu banyak apanya? Banyak kubah-kubahnya, bangunan-bangunannya ya. Makanya kalau antum lihat, nanti mungkin lihat di YouTube, di bagian awal-awal makam baqi itu ada seperti bekas-bekas bangunan, puing-puing bangunan, karena dulunya itu dibangun kubah-kubah di situ. Maka diratakan dengan tanah, sehingga tidak lagi teridentifikasi mana makamnya fulan, mana makamnya fulana, mana makamnya Zainab, mana makamnya, tidak teridentifikasi lagi. Sehingga mereka katanya, kita sekarang ini bingung, di mana makam Fatimah ya. Bahkan kalau ke makam yang ada di Mekah, Jannatul Ma'la, mereka juga bingung mana makamnya Khadijah. Nah, maka pertanyaannya, lapo ente sibuk-sibuk cari makam? Yuk, kita mau mendoakan loh. Mendoakan nggak harus di mana? Nggak harus di makam. Mana tunjukkan kepada kita satu pun dalil kalau mendoakan mayit harus di samping makamnya. Kalau nggak di samping makamnya nggak sah doanya. Ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, harus di samping makamnya nggak ada. Antum sekarang ini mau mendoakan tetangga antum yang meninggal, keluarga antum yang meninggal sekarang ini kuburan atau bukan ini? Bukan. Bisa nggak antum berdoa kepada Allah untuk mereka? Bisa. Nggak harus ke kuburan. Tapi kan disyariatkan ziarah kubur. Ya, disyariatkan ziarah kubur karena ada faedah yang keduanya. Selain mendoakan penghuni kubur itu, faedah keduanya apa, keuntungan keduanya? Kita mengingat kematian. Kalau kita doa di sini, nggak mengingat kematian kita. Tapi kalau kita lihat langsung kuburan itu, maka ini akan menyebabkan kita ingat bahwa cepat atau lambat kita pasti akan bernasib seperti mereka. Ya, cepat atau lambat kita pasti akan menyusul mereka. Makanya doa masuk kuburan sudah diingatkan dengan hal itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa nahnu insyaallahu bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Itu doa masuk kubur, sudah diingatkan akan kematian itu. Ya, maka sekali lagi nggak ada kewajiban kalau kita mau mendoakan penghuni kubur harus ada di samping kuburan orang tersebut. Ya, maka sudah betul, nggak perlu dimunculkan di mana makamnya Khadijah, di mana makamnya Fatimah, karena tujuan mereka apa kok nyari makam-makam itu? Tabarruk, diambil pasir atau diambung-ambung batu nisan itu. Macam-macam kelakuan mereka, naudzubillah ya.
fala yajuzu li muslim an yad'uwa sahiba qabrin walau kana 'aziman. Maka enggak boleh bagi seorang muslim meminta berdoa bukan kepada Allah tapi kepada para penghuni kubur. Penghuni kubur butuh doa kita, bukan kita yang butuh doanya penghuni kubur. Walau kana 'aziman, meskipun orangnya itu adalah orang yang besar. Kar Rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti para rasul ya alaihim assalatu wassalam. Wala yajuzu an yustaghatha bihim kama la yajuzu an yustaghatha bil asnam wala bil asjar wala bil kawakib. Maka tidak boleh beristighatsah kepada mereka sebagaimana tidak boleh beristighatsah kepada berhala-berhala, pepohonan atau kepada bintang-bintang. Amma la'buhum bid-dufuf wa tabul wa taqarrubuhum bidzalika ila Allah Subhanahu wa taala fahuwa minal bid'il munkarah. Adapun mereka beribadah dengan cara menabu-nabu rebana ya, atau sebagiannya mungkin dengan ar-raqs atau tarian-tarian. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan alat-alat musik ya, dengan rebana dan yang selainnya. Maka ini hukumnya bukan syirik, tapi apa hukumnya? Bid'ah yang mungkar. Wa katsirun minas sufiyah yata'abbaduna bidzalik. Banyak di antara orang-orang sufi yang beribadah kepada Allah dengan cara demikian, dengan musik-musik. Makanya kita katakan musik-musik Islami yang disandarkan kepada Islam ini lebih jelek daripada musik-musik rock, metal, dangdut, koplo. Karena musik-musik seperti rock, metal, dangdut, koplo, ada nggak yang meyakini mereka ketika joget-joget atau nyanyi-nyanyi itu mereka yakini itu mendatangkan pahala dari Allah? Nggak ada. Bahkan mereka yakin itu adalah kemaksiatan. Tapi berbeda dengan musik-musik Islami, musik-musik religi. Mereka meyakini yang menyanyi akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Fakulluhum munkar wa bid'ah. Semuanya itu adalah mungkar dan bid'ah. Walaysa mimma syara'ahullah. Itu bukanlah apa yang disyariatkan oleh Allah. Wa innama yushra'ud duf lin nisa fil ursi khasatan idharan lin nikah wa liyu'lam annahu nikahun wa laysa bisafahin. Nah, adapun rebana ya, duf ini rebana yang tanpa ecek-ecek. Apa namanya? Terbang, ada ecek-eceknya. Bisa tahu lah, pokoknya itu sesuatu yang dipukul yang nggak ada ecek-eceknya. Itu dibolehkan hanya kepada wanita yang masih kecil, anak-anak perempuan yang masih kecil yang memainkannya. Itu pun ketika hari-hari besar seperti pernikahan atau hari raya. Ya, yang memainkan adalah anak-anak kecil, bukan wanita-wanita dewasa, bukan yang mengundang syahwat. Nah, tapi anak-anak kecil, sebatas untuk menampakkan bahwa ini adalah pernikahan, untuk mengumumkan bahwasanya ini adalah pernikahan. Ya, maka yang memainkan adalah anak-anak kecil. Maka ini ada riwayatnya. Makanya Ahlus Sunnah itu berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil mengharamkan, kita haramkan. Dalil membolehkan, maka kita bolehkan. Ya. Nggak usah dikiaskan nanti. Oh, berarti boleh gitar atau seruling, keyboard, ya, piano, ya. Pokoknya anak kecil yang main gitu. Dan juga bukan dipakai untuk menyibukkan diri dengan hal itu. Ya, hanya sebatas untuk mengumumkan saja. Dan itu bukan sunnah, itu adalah kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Jadi tidak dikatakan itu sebagai sunnah, tapi itu Nabi membolehkan, dibolehkan dalam syariat karena memang tradisi orang-orang Arab demikian, dibolehkan. Kadzalika minal bid'ah wa wasail syirk al bina'u 'alal qubur wa ittikhadhiha masajid. Ini sudah berlalu ya. Termasuk di antara bid'ah dan sarana menuju syirik. Ingat, ini bukan kesyirikan, tapi OTW kepada syirik. Ya, sarana menuju syirik. Apa itu? Membangun bangunan di atas kuburan, bahkan menjadikannya sebagai masjid. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil kubur wal bina'i 'alaiha wal qu'udi 'alaiha. Karena Nabi terang-terangan melarang
membangun bangunan di atas kubur, menyemen kuburan, yang ngijing bahasa kita, dan duduk-duduk di atasnya. Kama rawa al-Imamu Muslim fis sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Jabir bin Abdullah mengatakan, naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengijing kuburan atau duduk-duduk di atas kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi mengatakan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, maksudnya sebagai tempat ibadah. Ya, ini mungkin kalau ada waktu yang pernah ana ceritakan ke antum, kuburan Nabi Daud yang ada di Palestina, di Yerusalem sana, itu dijadikan sinagog. Tahu sinagog? Masjidnya Yahudi. Ya, dijadikan sebagai masjidnya Yahudi, makamnya Nabi Daud. Cuman ya itu, makam nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dipastikan. Jadi semua kuburan Nabi, mau Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, nanti ditemukan kuburannya Nabi Syu'aib, ada sepedanya Nabi Adam bahkan kan gitu. Nah, semuanya itu tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan kuburan Nabi cuman Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak ada dalilnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tak kira khatam ini. Tadi yang membolehkan tadi, Nabi membolehkan apa dari anak kecil mentabur. Iya. Gimana? Pemahamannya gimana? Bukankah di antara sunnah itu diantaranya dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, Nabi membolehkan takrir. Ya, takrir. Ini maksudnya gimana? Ya itu takrir. Jadi bukan sunnah kan? Bukan. Nah, biasanya yang dikatakan kalau Nabi membolehkan berarti itu menjadi sunnah ya. Seperti kayak habis wudu. Sunnah, ya, sunnah dari sisi bahwasanya itu disetujui oleh Nabi. Karena sunnah itu maknanya adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Tapi ada sunnah-sunnah yang hanya sebatas Nabi SAW melakukan karena itu kebiasaan. Seperti misalnya Nabi rambutnya panjang. Ya, para ulama memasukkan itu sebagai sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu adalah Nabi melakukan bukan karena dalam rangka ibadah, tapi itu karena memang Nabi mengikuti apa? Kebiasaan orang-orang pada umumnya. Kayak Nabi makan, Nabi minum, Nabi berpakaian. Sunnah, betul sunnah. Dalam artian itu dilakukan oleh Nabi. Makanya disebut sunnah. Tapi Nabi melakukan itu bukan dalam rangka ta'abbud. Ya, bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka memang Nabi menjalankan itu sebagai seorang manusia yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab, di mana bangsa Arab punya tradisi seperti itu, punya kebiasaan seperti itu, maka Nabi ikut. Nah, maka tadi Nabi membolehkan hal tersebut karena memang demikian kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Bukan dalam rangka ibadah. Jadi jangan kemudian nanti mau nikah cari anak kecil-kecil kemudian dikasih rebana. Oh, ini sunnah Nabi. Enggak, sudah. Maksudnya itu bukan hal yang Nabi perintahkan, bukan hal yang bukan hal yang Nabi perintahkan. Tidak ada perintahnya Nabi kemudian menyuruh umatnya untuk melakukan demikian. Nabi hanya sebatas membolehkan saja. Wallahu a'lam. Tentang salawat. Salawat apa? Salawat, tentang salawat. Iya. Misalnya salawat kayak gini kan, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu gimana kan? Iya, maknanya tidak bertentangan, tapi nggak boleh kita khususkan. Jadi antum mengucapkan salawat tadi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah. Ya, antum mengucapkan salawat seperti itu, dari kalimat-kalimatnya tidak bertentangan dengan salawat Ibrahimiyah. Boleh. Tapi antum mutlakkan saja.
Nggak perlu kemudian antum khususkan, oh ini kalau mau berkendara wocoane sing iki. Ya. Kalau ape tidur, iki wocoane sing ini. Ya, kalau nanti mau apalagi kerja, nah ini sholawatnya ini beda lagi. Nah ketika itu antum khususkan seperti itu baru jatuhnya bid'ah. Tapi kalau antum mutlakkan, ya, antum daripada nganggur ketika di jalan bengong, antum sholawat kepada Nabi dengan sholawat-sholawat yang meskipun itu tidak ada dalil secara khusus, namun itu maknanya tidak bertentangan dengan sholawat Ibrahimiyah, boleh. Ya, tapi ingat, nggak boleh apa? Dikhususkan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi lebih baik mengikuti yang Ya, lebih afdol antum sholawat Ibrahimiyah. Nah, ketika berkendara, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Untuk pertemuan depan Jumat besok libur, kita ketemu lagi Jumat depannya lagi. Dan untuk sementara kitab Hilyah, harusnya kan Hilyah ya, Hilyah Thalibil Ilm, tapi kita kembali ke kitab ini lagi. Kenapa? Nanggung tinggal satu pertemuan. Ya, insya Allah pertemuan depan kita selesaikan kitab ini, kemudian baru tahun depan ya kita baru masuk materi yang baru, yaitu Al-Qawaid Al-Muthla. Ya, Al-Qawaid Al-Muthla. Insya Allah nanti kita sediakan proyektor. Ya, insya Allah kita sediakan proyektor, nanti ada yang ngeset dulu ya, jadi anak datang nanti sudah langsung on ininya proyektornya, insya Allah. Al-Qawaidul Muthla, yaitu kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi memang anak sudah sampaikan, kitab ini butuh keseriusan. Ya, butuh keseriusan. Karena bagi sebagian orang mungkin kitab ini jelimet, ya, ribet, tapi sebenarnya mudah kalau memang antum fokus, ya, serius. Nah, ini yang terjemah ya. Ini yang terjemahnya. Nggak tahu masih ada apa enggak. Ini cetakan lama, sudah dikerikiti sampai rayap ini. Untuk enggak jadi. Ini cetakan tahun 96. Kok 96? 2003. Nah, ini buku ini Anda dapatkan tahun 2003. Enggak, 2003 juga sih. Ya, sekitar 2005 itulah. Kenapa? Syekh Utsaimin. Ya, ini karya Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.